Dunia One Piece itu berbahaya, terutama untuk bajak laut. Tidak hanya harus berurusan dengan monster, tapi juga sesama bajak laut, dan juga harus menghadapi anggota angkatan laut yang perkasa. Luffy, sebagai seorang bajak laut, harus berhadapan dengan banyak musuh mengerikan sepanjang karirnya. Kadang, ia bahkan tidak sanggup untuk menghadapi musuh yang mencegatnya. Untuk membantu Kapten Topi Jerami ini, ada sejumlah tokoh yang sudah mengorbankan diri demi menyelamatkannya. Inilah 6 di antaranya. Satu, Shanks. Saat Luffy masih kecil, di mana ia belum lama memakan buah iblisnya, Higuma sang bandit gunung menculiknya dan membawanya ke lautan. Masalahnya ada monster laut di dekat perairan itu yang membahayakan nyawanya. Shanks sukses mengejar Luffy dan menyelamatkannya. Namun sebagai ganjaran, Shanks harus mengorbankan lengan dominannya. Ia pun menjadi tokoh pertama yang terlihat berkorban demi Luffy. Melihat Mihawk tidak mau berduel lawan Shanks yang tinggal punya satu lengan, kehilangan lengan itu tampaknya mempengaruhi kekuatan Shanks. 2. Zoro. Untuk bagian ini, sebenarnya bukan hanya Zoro saja yang mencoba mengorbankan diri demi Luffy. Sanji pun siap berkorban agar kapten mereka selamat. Namun Zoro pada akhirnya melumpuhkan Sanji, hingga dia harus menghadapi Kuma sendirian. Kuma lalu memberikan seluruh rasa lelah dan sakit yang diderita Luffy kepada Zoro, yang saat itu juga sudah babak belur gara-gara pertarungan melawan Oars. Seharusnya teknik Kuma ini membunuh Zoro, namun untungnya Zoro masih bisa selamat. 3. Bon Clay. Kalau saja Bon Clay lolos dari Impel Down dan Marineford, dia mungkin sudah jadi anggota kelompok Topi Jerami sekarang. Tidak tanggung-tanggung, dia sudah 2 kali berkorban demi Luffy. 1 dia lakukan di Alabasta, untuk menolong kru Topi Jerami lolos dari armada hina. 1 lagi dia lakukan untuk menolong Luffy dan tahanan lain lolos hingga ke Marineford, dengan bertahan di Impel Down, meski ia tahu ia akan dihajar oleh Magellan. Demi sahabatnya, Bon Clay benar-benar rela melakukan apa saja. Bahkan di Impel Down pun dia tidak ragu untuk menolong Luffy hingga ia bisa menemukan Ivankov. Untung dia selamat dari aksinya ini dan kini menggantikan posisi Ivankov di Impel Down. 4. Portgas DS. Sebenarnya, Akainu ingin membunuh Ace dan Luffy di Marineford. Ia merasa keduanya, yang satunya keturunan Monkey D. Dragon, satunya keturunan Gold D. Roger, diwarisi darah berbahaya dan harus dihabisi. Akainu bahkan tidak ambil pusing bajak laut lain seperti Marco lolos, asalkan dia bisa membunuh Ace dan Luffy. Tapi yang diincar pertama Akainu bukanlah Ace, yang saat itu sudah bertekuk lutut di hadapannya. Ia justru mencoba ingin menghabisi Luffy pertama. Namun Ace justru berkorban untuk saudara angkatnya, membiarkan dirinya tewas oleh pukulan fatal Akainu. Pengorbanan ini yang memotivasi Luffy untuk menjadi lebih kuat. 5. Kuma. Zoro sempat mengorbankan dirinya ke Kuma agar Luffy tidak ditangkap oleh Shichibukai itu. Namun kemudian di Sabaody justru Kuma yang berkorban demi Luffy dan Topi Jerami. Kuma mengambil risiko nekat dengan muncul saat Topi Jerami terdesak oleh Pacifista dan Sentomaru. Awalnya ia terlihat seperti menyerang mereka, namun sebenarnya ia justru hanya menerbangkan mereka ke tempat-tempat di mana mereka bisa meningkatkan skill. Tak sampai di sana, Kuma juga berkorban dengan terus bertahan di Sabaody untuk melindungi Thousand Sunny. Melihat luka-lukanya, angkatan laut yang datang menyerbu kapal itu tampaknya bukan petarung biasa. Pengorbanan ini juga bisa dianggap harapan Kuma untuk era baru. 6. Pedro. Dikejar-kejar dari daratan dan ada ancaman dari Katakuri di permukaan kapal, Topi Jerami sempat berada dalam situasi genting di Woleke Island. Lapisan permen Prospero terutama, berhasil menghambat kapal Thousand Sunny untuk pergi kemana-mana. Pada akhirnya, Pedro yang umurnya sudah berkurang karena Big Mom ini, memutuskan untuk sekalian saja menghabiskan sisa hidupnya dengan meledakkan diri. Itulah ke-6 tokoh One Piece yang berkorban demi Luffy. Gimana menurut kamu? Sampaikan di kolom komentar.